Film dimulai dengan memperkenalkan orang mafia bernama Wendong yang sedang bersama teman satu gengnya yaitu Sanzi dan Baicheng di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan. Di sini awalnya mereka berbincang dengan santai, namun di tengah perbincangan Baicheng tiba-tiba menyuruh Sanzi untuk menodongkan pistol ke arah Wendong. Dan ternyata dia berniat membunuhnya karena tidak terima jika Wendong akan menjadi penerus bos besar. Oleh karena itu, dia telah mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi semua orang yang mendukung Wendong. Meskipun begitu, Wendong sama sekali tidak gentar karena ternyata Sanzi memilih berpihak kepadanya dan langsung menghabisi Baicheng dan antek-anteknya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan adik Baicheng yang bernama Chen yang baru saja selesai berdoa di kuil. Tapi setelah keluar dari sana, tiba-tiba rupanya kecelakaan itu disengaja sudah direncanakan oleh gangster bernama Gao yang merupakan anak buah Wendong. Hal itu dia lakukan untuk membalas perbuatan Baicheng yang telah menghabisi sebagian anak buahnya. Dan setelah itu Wendong pun resmi menjadi seorang bos mafia yang sangat berkuasa di Beijing. 3 tahun kemudian, Chen yang kini sudah menjadi seorang mafia bertekad untuk membalas semua perbuatan Wendong dan Sanzi, terutama karena mereka telah membunuh kakaknya. Selain itu, dia juga berambisi menjadi penguasa satu-satunya di Beijing. Dan setelah semuanya siap, dia pun mulai mengacaukan bisnis properti milik geng Wendong. Melihat perilakunya yang pendendam dan arogan serta saya tidak begitu suka melihatnya berlama-lama, mari mulai sekarang kita sebut saja dia the one and only Mr. Samidi. Gara-gara masalah ini, mafia bernama Liu atau yang sering dipanggil Paman Liu mengumpulkan perwakilan geng Wendong dan Samidi. Di sini penguasa Cina itu berusaha menjadi penengah di antara kedua geng. Apalagi geng Wendong tidak terima dengan penyerangan tadi sebab melukai banyak anggota dan para kuli proyek. Akan tetapi Samidi malah meminta agar Wendong datang sendiri. Dia tidak akan menggubris apapun jika geng tersebut diwakili oleh anggota biasa. Merasa tersinggung, kaki tangan Wendong itu pun langsung mengamuk. Di saat yang bersamaan, seorang pembunuh bayaran yang disewa Samidi sedang menyiapkan senjata sambil terus memperhatikan para mafia yang sedang rapat tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, Wendong tengah makan malam bersama ibu dan juga tunangannya. Di tempat ini mereka tampak menikmati suasana yang hangat tersebut. Tapi hal itu terganggu saat Paman Liu menghubunginya dan menyuruhnya untuk segera datang ke sebuah klub malam untuk membicarakan bisnis. Namun setelah menghubungi Wendong, Paman Liu justru menjadi target pertama dari sang pembunuh bayaran. Tidak lama kemudian datang anak buah Paman Liu, namun dengan cepat wanita pembunuh bayaran tersebut langsung menembaki mereka. Setelah membunuh Paman Liu, Samidi kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Wendong. Dan tentu saja Wendong dan Gao yang tiba-tiba dihadang puluhan gangster pun langsung membrutal sejadi-jadinya. Ketika bos mafia itu sedang sibuk melawan musuh, Samidi mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh tunangan dan ibu Wendong. Sayangnya Wendong datang terlambat sebab tunangannya sudah tidak bernyawa dan ibunya terluka parah akibat tembakan. Dengan perasaan yang penuh dendam, dia mengajak Gao untuk melibas para pembunuh tersebut.
8 bulan kemudian, Wendong memutuskan pensiun dan pindah ke kampung halaman ibunya di Asia Tenggara. Sejak kematian tunangannya, dia mengalami guncangan mental yang sangat berat. Belum lagi ibunya juga pasti terancam jika dia tetap tinggal di Cina. Karena dia yakin Samidi tidak akan pernah membiarkan dia dan keluarganya untuk hidup. Dan saat ini, Wendong menjalani kehidupan sebagai orang biasa sambil merawat ibunya yang sedang sakit-sakitan. Karena walaupun pujaan hatinya telah tiada, setidaknya dia masih punya surga di telapak kaki ibunya. Sementara itu, seluruh anggota geng Wendong masih mencari keberadaannya sebab dia memang pergi tanpa berpamitan dengan siapapun. Sejauh ini, Gao sudah mengirim anggota lain untuk mencari Wendong karena bagaimanapun juga geng itu butuh sosok pemimpin sepertinya. Di sisi lain, Samidi juga sudah tahu kalau Wendong menghilang semenjak insiden kematian tunangannya. Tapi walaupun dia sudah menguasai sebagian besar aset geng Wendong, Samidi masih belum puas jika belum menghabisi mafia tobat tersebut. Oleh karena itu, dia pun menyuruh beberapa anggota untuk mencarinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan bisnis kayu milik pengusaha bernama Wang Dali. Namun anehnya tempat ini bersalju padahal letaknya ada di Asia Tenggara, alias kok bisa? Dan di sini Wendong bekerja sebagai penebang kayu seperti masa muda Mulyono demi bisa bertahan hidup. Tidak berselang lama ada seseorang di sana yang sempat mengenali wajah Wendong. Namun untungnya Wang Dali mengatakan kalau orang itu hanyalah warga biasa. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Wendong kemudian pergi ke tempat jahit milik adik Wang Dali yang bernama Zihan. Dia lantas meminta Zihan untuk menjahit jaketnya yang robek. Tapi entah kenapa mereka berdua saling bertatapan seperti menyimpan rasa yang sulit dijelaskan. Tak berselang lama, ada 2 orang gangster setempat yang juga datang ke sana untuk mengantar pakaian. Setelah mereka pergi, Zihan menyarankan agar Wendong tidak macam-macam dengan orang seperti mereka. Nggak tahu dia. Sementara itu di sebuah hotel, geng Wendong berusaha mengamankan proyek mereka yang kini sudah direbut Samidi. Sialnya, ketika mereka hendak beraksi, geng Samidi malah sudah berada di sana untuk menyerang. Jadi apa boleh buat tanpa mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pergelutan pun terjadi. Di dekat wilayah penebangan kayu, Zihan terlihat berjalan di tengah hutan, namun tiba-tiba kakinya terkilir. Pada akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit. Dan ketika berada di sana, Zihan melihat Wendong yang sedang mengantar ibunya untuk berobat. Tidak lama setelah itu, seorang rentenir yang menyukai Zihan meminta temannya untuk menyelidiki Wendong atas dasar rasa cemburu. Karena sepertinya Zihan memang benar-benar menyukainya. Sedangkan di rumah sakit yang berbeda, salah satu anak buah Wendong terluka akibat baku hantam tadi. Lalu tidak lama kemudian Gao berkata kalau dia baru saja mendapat kabar kalau Wendong masih hidup. Bersamaan dengan itu, Samidi yang dari dulu memang suka berdoa baru saja selesai mengirim penghormatan untuk Bai Cheng mendiang kakaknya yang dibunuh oleh Antek Wendong. Tidak berselang lama, ada salah satu anggota geng Wendong yang menghampirinya dan kali ini dia memberitahu bahwa Wendong masih hidup. Mendengar itu, Samidi tidak langsung berterima kasih. Dia justru bertanya kenapa gangster satu ini memilih untuk mengkhianati geng Wendong. Akan tetapi gangster itu sama sekali tidak menjawab. Di sisi lain, Wendong sedang berbincang dengan Zihan tentang penyakit yang dialami ibunya. Dan sepertinya hubungan mereka semakin hari semakin dekat walaupun belum berani cupang-cupangan. Hal ini pun membuat rentenir yang menyukai Zihan mulai bertindak. Dia lantas menyuruh Wang Dali untuk menjauhkan Zihan dari Wendong. Dan di sini terungkap kalau Wang Dali memiliki utang yang cukup banyak kepada si rentenir. Sehingga kalau mau aman, dia harus menuruti semua perintahnya. Saat ini, Zihan masih berada di rumah sakit karena butuh perawatan lebih lanjut untuk kakinya. Bersamaan dengan itu, anak buah si rentenir mendatangi sebuah pemandian umum. Awalnya, dia terlihat seperti pengunjung lainnya yang ingin mandi air hangat. Tapi ternyata dia datang ke sana karena ditugaskan untuk menghajar Wendong. Dan yang dia tidak tahu, lawannya adalah mantan mafia yang pernah menguasai separuhnya Cina.
Besok harinya, Wang Dali bersama dengan rekan bisnisnya sedang memperhatikan Wendong yang sangat kuat di mana dia mampu menggotong potongan pohon yang besar seorang diri. Wang Dali kemudian mengikuti Wendong hingga ke rumahnya untuk memberitahu alamat itu kepada si rentenir. Sesampainya di sana, Wendong dikejutkan dengan fakta bahwa ibunya tidak ada dan entah pergi kemana. Dan begitu dia melihat keluar, belasan anak buah si rentenir sudah menunggu untuk menghabisinya. Mau tidak mau, Wendong terpaksa menunjukkan kekuatan aslinya. Gara-gara pertarungan itu, Wendong sempat pingsan karena kelelahan. Namun saat terbangun, dia langsung melihat wajah Zihan yang cantik. Dan sejak tadi, wanita itu merawatnya dengan sangat baik. Selain itu, Zihan juga tampak baik kepada sang ibu. Pokoknya sangat cocok untuk dijadikan istri. Besoknya, Wang Dali datang ke tempat pengolahan kayu di mana Wendong juga kembali berangkat kerja walaupun sempat pingsan. Di tempat ini, Wang Dali membicarakan persoalan bisnis dengan rekan bisnisnya. Tidak lupa, Wang Dali juga mengajak Wendong untuk terus mengembangkan bisnis kayu agar bisa sukses seperti Mulyono. Sebab dia merasa bersalah karena telah menghalangi hubungannya dengan sang adik. Namun, dia malah menolak dan memilih untuk menjadi karyawan saja. Lagi pula, dia memang tidak boleh terlihat menonjol agar tidak terdeteksi oleh Samidi. 现在呢，就是想陪我妈好好的过完。有没有考虑过做产品深加工？但是方圆几十里，大伙儿都做的啥生意？ Usai bekerja, dia diajak nonton teater oleh Zihan. Sebenarnya, dia sedikit tidak nyaman karena hal itu selalu mengingatkannya pada kematian tunangannya yang dibunuh dengan keji di gedung teater. Tapi agar bisa move on sepenuhnya, dia terpaksa menerima ajakan Zihan. Di lain pihak, Samidi ternyata sudah menyuruh dua anak buahnya untuk pergi ke kampung halaman Wendong dan menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu, di gedung teater, Wendong dan Zihan tampak menikmati pertunjukannya. Namun, Wendong masih malu-malu kucing saat Zihan ingin menciumnya. Karena bagaimanapun juga, dia tidak ingin membuat masalah dengan si rentenir. Usai menonton, Zihan hendak kembali ke tokonya sebab masih ada pesanan yang belum selesai. Akan tetapi, anak buah si rentenir datang dan langsung menculiknya. Di markasnya, rentenir itu meminta maaf pada Zihan. Dia sebenarnya tidak berniat menculik, melainkan ingin menyatakan perasaannya. Tapi walaupun begitu, Zihan tentu saja sudah ilfil duluan. Red flag banget nih cowok rentenir. Di sisi lain, Wendong baru saja terbangun dari tidurnya setelah mimpi dikejar-kejar musuh. Dari sini, dia memiliki firasat kalau masa lalunya akan kembali datang. Bukan hanya untuk menghantui, tapi benar-benar datang untuk menerornya lagi. Keesokan harinya, dua anak buah Samidi sudah sampai di kampung halaman Wendong. Mereka juga sudah tahu alamat pabrik kayu milik Wang Dali. Bentar, ini kenapa yang satunya mirip Yang Lex sih? Oh aja ya kan? Di tempat tersebut, mereka langsung menanyakan keberadaan Wendong. Namun rekan Wang Dali sama sekali tidak tahu apa yang mereka maksud. Alhasil, Yang Lex pun menghajarnya. Tidak berselang lama, Yang Lex dan rekannya masuk ke rumah Wendong dan menemukan ibunya sedang sendirian. Dan ketika Wendong pulang, dia sangat terkejut bukan main karena sang ibu sudah tidak ada di sana. Malamnya, kedua anak buah Samidi mendatangi klub malam milik si rentenir. Mereka kemudian bertemu dengan Zihan. Dengan terburu-buru, Zihan yang ingin kabur malah dijatuhkan oleh salah satu dari mereka. Tidak terima ada orang asing, anak buah si rentenir pun berusaha menjadi pahlawan. Akan tetapi, jelas saja dia bukanlah tandingan anak buah Samidi yang merupakan pembunuh profesional. Salah satu anak buah Samidi kemudian menyandra Zihan dan memaksa si rentenir untuk memberitahu lokasi Wendong sembari menunjukkan fotonya. Melihat itu, Zihan dan si rentenir pun sama-sama terkejut karena baru tahu kalau tukang kayu yang pendiam dan sering dikira bisu itu ternyata seorang mantan mafia. Yang Lex dan rekannya lantas membawa Zihan sebagai tawanan. Dan besoknya Yang Lex kembali menyisir wilayah pabrik kayu untuk mencari Wendong. Tapi ternyata Wendong telah mengosongkan tempat tersebut untuk menjebaknya. Mamam.
Melihat rekannya dihajar habis-habisan oleh Wendong, si pembunuh wanita pun mengancam akan membunuh Zihan jika Wendong nekat membunuh si Yang Lex. Beruntung Wang Dali datang dari belakang untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Zihan yang tidak pernah menghadapi situasi semacam ini pun langsung tremor dan meneteskan air mata. Sementara itu di depan klub malam, di sana sudah ada banyak polisi yang melakukan investigasi. Di sisi lain, seorang pria misterius sedang mengawasi dari kejauhan. Sedangkan Wendong memutuskan untuk turun gunung lagi demi menyelamatkan ibunya yang masih tersandra. Di lain pihak, Samidi menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Wendong sebelum sampai ke markasnya. Mereka pun langsung menghadang Wendong yang sedang OTW ke markas Samidi. Melihat itu, Wendong pun langsung menyandra Yang Lex, tapi pada akhirnya baku tembak pun tidak bisa dihindari. Setelah Wendong berhasil kabur, Samidi marah besar dan sangat kesal kepada anak buahnya yang tidak becus. Tak lama kemudian, anggota geng Wendong yang berkhianat itu datang lagi. Tapi dia masih belum memberitahu apa alasannya berkhianat pada gengnya sendiri, alias ini orang gunanya apa sih di sini? Sementara di rumah sakit, Wendong masuk ke ruangan di mana salah satu anggotanya dirawat. Namun sialnya, anak buah Samidi berhasil menemukannya dan mau tidak mau dia pun harus membrutal lagi. Setelah itu, dia pergi ke markas Samidi dan disopiri oleh si pengkhianat. Dia belum tahu kalau sopirnya telah bekerja sama dengan Samidi selama ini. Dan di tengah perjalanan, anggota itu pun langsung menyerang Wendong. Untungnya, Wendong berhasil menghentikannya. Dan pada akhirnya si pengkhianat mengaku kalau alasan dia ingin membunuhnya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian tunangan Wendong waktu itu. Rupanya dia pernah menjalin hubungan dengan wanita tersebut sebelum akhirnya putus karena si wanita lebih memilih Wendong. Padahal jelas-jelas yang mendalangi pembunuhan itu bukan Wendong melainkan si Samidi. Tidak lama setelah itu, Gao datang untuk membantu Wendong dan nyaris menusuk si pengkhianat. Beruntung Wendong menghentikannya karena semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Singkat cerita, Wendong dan Gao pun pergi menuju ke tempat Samidi. Sementara itu, si pengkhianat yang sudah frustasi dan merasa hopeless pun memutuskan untuk pindah alam saja menemui sang mantan yang sudah dipanggil Tuhan lebih awal. Sesampainya di markas Samidi, Wendong bersama Gao tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung membrutal. Berkat kemampuannya yang tiada tanding, Wendong akhirnya sampai di hadapan Samidi. Dan tanpa banyak cincong, mereka berdua pun berduel saat itu juga. Pada akhirnya duel itu dimenangkan tentu saja oleh Wendong setelah pertarungan yang susah payah. Sementara itu polisi sudah menangkap pelaku yang menculik ibunya Wendong berkat laporan dari Zihan. Di akhir film, kehidupan mereka sudah berubah. Wang Dali kini memiliki bisnis properti dan pabrik kayunya sudah semakin berkembang. Kemudian Zihan memiliki bisnis fashion di mana dia membuka toko di daerah yang dekat dengan kawasan pantai. Selain itu, sebelumnya ketika berada di tempat Wang Dali, Wendong sempat memberitahu strategi bisnis yang menguntungkan kepada Wang Dali. Meski dia sendiri memilih hidup sebagai orang biasa dan terus menjalani hidup dengan sang ibu. Tidak hanya itu, dia juga mulai membuka hati untuk menjalin hubungan asmara dengan Zihan. Dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar kehidupan itu seringkali tidak mudah ditebak. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Lalu bos besar itu adalah orang yang banyak menolong orang lain, bukan menyakiti orang lain. Itulah arti sebenarnya bos besar. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili fans Yang Lex Jawa Timur mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan